Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan informasi berkaitan terhadap energi kamu dan energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, kali ini saya tidak memiliki judul yang akan saya bahas, tetapi saya akan berusaha untuk memberikan informasi apa yang akan dikatakan oleh kartu yang saya pegang ini apabila saya mengarahkan terhadap diri kamu dan mengarahkan terhadap manusia tersebut. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Ingat, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu tergantung bagaimana diri kamu menyikapinya. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap kabar bersifat positif atau memang kabar yang bersifat negatif? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut saya rasa untuk saat ini belum mendapatkan perubahan. Saya rasa untuk saat ini masih menerima pertengkaran. Saya rasa untuk saat ini satu energi tersebut masih menerima kemanipulatifan. Saya rasa satu energi tersebut untuk saat ini sedang merasa pemikiran yang begitu sangat kacau. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain serta mengesampingkan satu energi
yang saya katakan tadi, kemunculan kartu yang saya pegang ini sepertinya pihak lain, saya rasa tidak seimbang. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya mengarah terhadap energi kamu. Sekali lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, baik secara perasaan, ataupun sisi batin kamu, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Bagaimana kondisi batin kamu untuk saat ini? Apakah batin kamu sudah seimbang, atau memang batin kamu seakan-akan terjebak di dalam situasi yang membuat diri kamu sangat bingung? Pertanyaan selanjutnya, apa yang sedang kamu pikirkan untuk saat ini? Karena saya mencoba untuk melihat koneksi energi kamu, sepertinya pemikiran kamu untuk saat ini benar-benar seperti orang yang tidak memiliki tujuan, tetapi sanggup mengatasi pemikiran yang begitu sangat keras. Kedua pertanyaan yang saya berikan tadi, cukup kamu yang menjawab dan cukup kamu yang meresponnya. Tanpa kamu memberikan suatu jawaban ataupun respon terhadap kedua pertanyaan saya tadi, kemunculan kartu yang saya pegang ini sudah cukup jelas menggambarkan bagaimana kondisi batin kamu dan bagaimana kondisi pemikiran kamu. The Moon, kartu pertama. The Moon, kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Piscesnya, tanpa kamu ketahui dan tanpa kamu sadari, sepertinya ada hal yang begitu sangat misterius, di mana kemisteriusan tersebut mencoba untuk mengikat sisi batin kamu, agar batin kamu tidak bisa bergerak ataupun memberikan suatu reaksi terhadap diri kamu, agar diri kamu lepas dari situasi kebingungan. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Cancernya, sepertinya ada seseorang yang mengarah terhadap diri kamu, di mana ketika seseorang ini mengarah terhadap diri kamu, memberikan suatu perlakuan yang dimana perlakuan tersebut membuat pemikiran kamu selalu kacau. Satu energi yang selalu mengarah terhadap diri kamu, mengganggu pemikiran kamu, walaupun diri kamu berusaha untuk mengeksekusikan segala perencanaan yang ingin kamu lakukan.
Saya rasa satu energi ini cukup pintar dan cukup pandai dalam berkomunikasi. Saya rasa satu energi ini cukup pintar untuk menarik ulur diri kamu sehingga diri kamu memberikan suatu respon yang dimana respon tersebut membuat diri kamu labil. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Scorpio-nya, saya rasa antara sisi batin kamu dengan pemikiran kamu, kalau saya menggabungkan menjadi satu kesimpulan, sepertinya ada seseorang yang begitu sangat manis hadir di hadapan kamu, tetapi kehadiran satu energi itu sudah memberikan diri kamu dampak negatif yang seakan-akan dari apa yang saya katakan tadi ketika diri saya menarik ketiga zodiak tersebut mengaitkan terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, membuat diri kamu merasa sangat sensitif dan emosional. Cocok, kau rasa, Wagen, dengan apa yang barusan saya katakan? Ya, kalau memang menurut kamu apa yang barusan saya katakan sangat cocok, kamu angkat. Tetapi kalau memang apa yang saya katakan barusan menurut diri kamu tidak cocok, jangan kamu paksakan terhadap posisi energi kamu agar informasi itu bisa bersifat resonet ataupun tidak bersifat resonet. Saya hanya sekedar melihat bagaimana penglihatan mata batin saya. Apa yang dilihat oleh mata batin saya, inilah yang saya tuangkan di dalam kartu yang saya pegang ini dan saya beritahukan terhadap diri kamu. Satu energi ini sangat kuat posisinya, bukan mengarah terhadap aura positif tetapi aura negatif. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, apakah diri kamu sudah pernah dimanfaatkan dari kondisi keuangan? Karena yang saya lihat, diri kamu berjuang untuk menuntut hak kamu, yang dimana hak kamu itu sudah dimanfaatkan dan sudah ditipu. Penipuan ini bisa saja saya kategorikan terhadap persahabatan kamu. Penipuan ini bisa saja berkaitan terhadap energi di masa lalu kamu. Penipuan ini bisa saja berkaitan terhadap rekan bisnis kamu. Penipuan ini bisa saja berkaitan terhadap rekan pekerjaan kamu. Penipuan ini bisa saja berkaitan terhadap energi yang berada di ruang circle kamu. Karena yang saya lihat angkanya cukup lumayan tinggi dan menguras pemikiran kamu, sehingga pemikiran kamu bukan hanya memikiri hubungan asmara tetapi memikiri hal atau aspek lain. Ini dia Wage. Bukan mendapatkan keuntungan dari apa yang kamu jalankan, tetapi membuat suatu pertengkaran yang dimana pertengkaran tersebut untuk menyelesaikan penipuan tersebut agar diri kamu terdiam dan merasa bingung.
Lagi-lagi saya akan mengatakan kata demun karena memang kata demun ini penuh dengan keanehan dan penuh dengan keganjelan yang saya lihat. Unsur air tidak bisa disentuh tetapi bisa dirasakan. Lagi-lagi diri kamu terjebak dan bingung dan berputar seperti roda yang tidak memiliki tujuan, akan tetapi menyadari sangat begitu sakit. Ingat, saya tidak memberikan suatu sugesti terhadap pemikiran kamu agar pemikiran kamu mengarah terhadap perkataan yang saya berikan. Tetapi saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat dan itu yang saya katakan terhadap diri kamu. Baru-baru ini berbagai pertengkaran sudah kamu terima. Baru-baru ini berbagai mental yang begitu sangat rusak sudah kamu terima. Ini Dewa Geng. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Bagaimana kondisi kesehatan kamu untuk saat ini? Apakah nyaman? Apakah stabil? Apakah seimbang? Atau memang ada sesuatu hal yang membuat diri kamu bertanya-tanya, kenapa terjadi seperti ini? Coba pikir secara logika. Ini kartu saya pegang adalah unsur air. Kamu bisa menyadari sendiri, bisa tidak air itu kamu sentuh, tetapi bisa kamu rasakan, kan? Nah, begitu juga yang saya katakan terhadap posisi kesehatan kamu. Sepertinya kesehatan kamu sedang terganggu. Kalaupun diri saya ingin membahas mengenai hubungan asmara kamu terhadap rumah tangga, saya rasa hubungan rumah tangga kamu itu akan kembali saya katakan suatu hubungan rumah tangga yang sudah di titik kejenuhan, yang sudah di titik kesabaran, tidak sanggup tetapi masih mengharuskan untuk berjuang, ingin mengakhiri tetapi ingin mempertahankan, ingin melepaskan tetapi masih berpikiran terhadap kondisi mental hasil dari rumah tangga kamu. Ini yang saya lihat dengan kemunculan kartu The Moon Wagen. Cocok kau rasa? Kalau cocok angkat, kalau tidak cocok jangan paksakan terhadap posisi energi kamu agar apa yang barusan saya katakan bisa bersifat resonate ataupun tidak bersifat resonate. Kalau saya masih berbicara dari sisi lainnya dan masih mengarah terhadap rumah tangga kamu, saya rasa rumah tangga kamu itu penuh dengan situasi drama, penuh dengan hal yang begitu sangat misterius, dan saya yakin manusia yang berdampingan terhadap diri kamu ketika membina rumah tangga tersebut memiliki sifat dan karakter pendiam. Kalau saya ingin membahas mengenai hubungan LDR kamu, baik yang sudah memiliki satu ikatan ataupun tidak memiliki ikatan, saya rasa kamu itu hanya diberikan suatu komunikasi yang dimana komunikasi tersebut mengharuskan diri kamu untuk bertahan dan berjuang serta memberikan suatu materi. Kalau saya mengarah terhadap diri kamu yang single parent,
saya rasa untuk saat ini kamu sedang berusaha keras untuk mendapatkan suatu perubahan. Perubahan karena memang kondisi diri kamu yang berbicara untuk bergerak mendapatkan perubahan tersebut. Kondisi kamu faktor utamanya. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, saya rasa untuk saat ini kondisi diri dia benar-benar sedang kebingungan. Dia mengira ketika mengabaikan diri kamu, jawaban di dalam batin dia agar diri dia mendapatkan suatu perubahan. Tetapi kenyataannya apa? Perubahan itu memang dia nikmati di awal. Tetapi semakin lama, semakin kesini, sisi batin dia tidak berbicara untuk mendapatkan ketenangan. Justru untuk saat ini yang saya lihat, manusia ini terlalu banyak mendapatkan penolakan. Membandingkan diri kamu dengan pihak yang bersama dengan diri dia. Sebenarnya ini manusia belum sanggup untuk melepaskan kamu. Sebenarnya ini manusia tidak rela kehilangan diri kamu. Dan dia sedang berencana untuk melakukan berbagai cara. Tujuannya agar diri kamu kembali dan tujuannya agar diri kamu tidak bisa melupakan manusia tersebut. Ada yang tidak kamu ketahui dilakukan oleh manusia itu. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Death. Kartu kedua yang masih berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. The Death, situasi kematian atau memang awal kebangkitan dari kematian. Saya rasa keluarnya kartu kedua ini sudah cukup keras untuk menarik sisi energi yang saya miliki sehingga diri saya berusaha keras untuk menyatukan energi yang kamu miliki dan energi manusia tersebut. The Moon dengan The Death. Tadi saya sempat mengatakan terhadap diri kamu suatu keanehan agar diri kamu terjebak dalam kondisi kebingungan karena memang ada seseorang tidak jauh-jauh keberadaannya menginginkan diri kamu berada di dalam kartu The Death ini. The Death, kamu bisa mengartikan sendiri apa arti dari The Death. Saya mulai terpancing emosi dengan kedua kartu yang saya pegang ini. Satu energi yang saya lihat untuk saat ini memang unsur kesengajaan untuk mengarah terhadap diri kamu. Karena memang manusia ini sangat sirik terhadap diri kamu. Menginginkan diri kamu secara fisik untuk mati. Tetapi saya tidak melebihi kekuasaan Sang Pencipta. Saya berbicara terhadap ini antara kita sama-sama manusia. Saya tidak mau memberikan diri kamu suatu sugesti agar menjadikan apa yang saya katakan ini menjadi acuan kamu. Tetapi saya mencoba untuk mengembalikan sisi pemikiran kamu, kenapa diri kamu sangat sulit untuk melepaskan dan kenapa
semua perencanaan kamu itu selalu gagal. Karena memang ada di sekitaran kamu sirik. Saya mengira ketika diri saya membuat video ini keluar kartu yang positif, ternyata tidak. Apakah suatu kebetulan atau memang suatu sinyal? 2 hari ini ketika diri saya mengarah terhadap diri kamu, semuanya kartu berbicara terhadap negatif. Perbanyak komunikasi. Saya sama seperti diri kamu, sama-sama manusia. Saya tidak melebihi kekuasaan Sang Pencipta. Oke, Wagek, kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Eight of Swords. 8 pedang mengikat satu orang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-8 pedang itu, sepertinya untuk saat ini kamu masih menerima tekanan, masih menerima berbagai tekanan, yang dimana tekanan itu membuat pemikiran kamu buntu. Saya mengakui di dalam pemikiran kamu itu sudah tersusun rapi perencanaan kamu. Tetapi satu pun perencanaan kamu gagal. Termasuk ingin melupakan manusia itu sangat berat dan sangat gagal. Ini Dewa Geng. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu 9 pedang. Tadi 8 pedang, sekarang 9 pedang. Keluarnya kartu 9 pedang ini membuat diri kamu kacau, berantakan, amburadul, terpuruk. Mungkin secara fisik kamu bisa saja beristirahat. Mungkin secara fisik kamu bisa beraktivitas. Tetapi saya yakin dan percaya ketika diri kamu beristirahat ataupun ketika diri kamu beraktivitas, sepertinya pemikiran kamu masih memikirkan satu hal. Satu hal yang sudah menguras seluruh kesehatan kamu. Cukup lumayan kartu negatif. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Tower. Wow, fantastis. Kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, Virgo. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Virgonya, saya rasa untuk saat ini ada yang sedang kamu pikirkan membuat diri kamu gelisah. Saya rasa satu energi membuat diri kamu merasa sangat waspada. Saya rasa pemikiran kamu merasa ketakutan. The Tower, kehancuran. Dari situasi kehancuran berusaha untuk membangun satu pondasi. Tetapi ketika membangun satu pondasi, merasa sangat gelisah. Dari kelima kartu yang saya pegang ini, kalau saya menyimpulkan satu persatu, hal yang tidak kamu ketahui membuat semuanya berhenti secara otomatis sehingga sisi kesehatan kamu terganggu, sehingga membuat diri kamu hancur, sehingga diri kamu kacau, sehingga diri kamu tertekan. Kalau saya mengarah dan memutarbalikkan pembicaraan saya menjadi hal negatif, saya rasa keluarnya kartu The Moon ini dalam waktu dekat
masih ada satu hal yang akan diperlihatkan terhadap diri kamu. Satu hal yang akan diperlihatkan terhadap diri kamu. Kita lanjut kartu di bawahnya. Hal apa yang ingin diperlihatkan terhadap diri kamu? Muncul kartu Justice. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu Justice. Kartu yang berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak. Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, Justice ini berupa penghakiman. Justice ini berupa karma. Dengan kategori, kalau saya mengaitkan munculnya kartu The Moon ini, hal yang akan diperlihatkan terhadap diri kamu tanpa kamu ketahui dan tanpa kamu sadari, datang secara tiba-tiba dalam waktu dekat berupa karma. Karma ini bisa kamu yang menikmati, bisa pihak lain. Kalau saya mengarah terhadap pihak lain, sepertinya karma itu akan bersifat negatif dari perbuatan dia yang sengaja untuk mempermainkan batin kamu, yang dimana permainan itu akan mengarah sendiri terhadap diri orang yang membuatnya. Karma. Saya tidak tahu apakah akan terjadi, tetapi sebelum akhir tahun ini, seseorang akan mendapatkan karma dari permainan yang dia mainkan. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Temperance. Kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata The Temperance. The Temperance ini lambang dari angel. Saya tutup kartu Justice, saya angkat kartu The Temperance dengan The Moon. Unsur air dengan unsur api saling bertolak belakang, tetapi akan mendapatkan perubahan, yang dimana perubahan tersebut pemberian dari kondisi batin kamu yang selama ini berkomunikasi terhadap Sang Pencipta. The Temperance, Angel. Angel akan mengirim sesuatu hal yang kamu rasakan kepada orang yang memberikannya terhadap diri kamu. Angel. Angel ini berasal dari jiwa spiritual kamu, karena jiwa spiritual kamu yang mencoba untuk mengarahkan diri kamu terhadap intuisi. Cocok kau rasa dengan apa yang saya katakan tadi? Kalau menurut kamu cocok, angkat. Kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan paksakan terhadap posisi energi kamu. Kita lanjut kartu terakhir. Muncul kartu The Wheel of Fortune. Di mana kemunculan kartu The Wheel of Fortune ini perputaran waktu, jawaban dari kondisi kesedihan kamu, kondisi dari tekanan batin kamu. The Wheel of Fortune, keseimbangan, keberuntungan, keberkahan, kelimpahan. Di luar dari situ, sesuatu hal akan diperlihatkan terhadap diri kamu, di mana hal itu permainan waktu terhadap orang yang sudah membuat diri kamu terjebak dan mendapatkan situasi berhenti secara otomatis. Ini jawabnya. Untung keluar kartu The Wheel of Fortune dengan The Temperance. Kalau tadi tidak keluar kedua kartu tersebut, saya rasa apa yang saya katakan dari awal sampai akhir
ujung-ujungnya jatuh terhadap kondisi The Death. Kalau saya mengangkat kartu The Death dengan kartu The Temperance, awal di mana diri kamu bisa diubah oleh angel. Angel lagi-lagi berada di dalam jiwa spiritual kamu. Hilangkan sifat overthinking kamu, perbanyak komunikasi terhadap Sang Pencipta. Tujuannya apa? Agar diri kamu tidak gelisah dan kamu yakin terhadap perencanaan kamu. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.